Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Widayati dengan NIM 1930106047, di mana saya berasal dari kelas Tadris Biologi 4B dari IAIN Batu Sangkar, akan menjelaskan materi ekologi yang ketiga, yaitu tentang respon dan adaptasi hewan. Nah, yang pertama, apa itu respon? Reaksi terhadap perubahan lingkungan yang ada di sekitar hewan. Nah, respon hewan tersebut dapat berupa fisik, fisiologis, maupun tingkah laku. Nah, respon hewan terhadap perubahan kondisi pada lingkungannya yaitu bersifat aktif, artinya respon tersebut akan memberikan stimulus kepada hewan. Nah, contohnya ketika hujan, ayam akan mencari tempat yang teduh untuk agar tidak terkena air hujan. Nah, sifat itu merupakan perubahan pada hewan yang bersifat reaktif pada lingkungannya. Nah, yang mana respon ini akan terjadi apabila stimulus atau perubahan fungsi sifat sementara berlangsung secara tiba-tiba. Ketika stimulusnya sudah tidak ada, maka perubahan itu akan tidak terjadi lagi, seperti denyut jantung, frekuensi pernafasan, dan suhu tubuh itu akan berubah kembali ke semula setelah stimulus itu selesai. Nah, selanjutnya dalam menanggapi atau merespon perubahan faktor-faktor lingkungan, menurut Karmadia Brata pada tahun 1992 dikenal 3 macam respon hewan untuk menanggapi faktor lingkungan, yaitu yang pertama faktor pengaturan, yang kedua respon penyesuaian, yang ketiga respon perkembangan. Ketiga respon itu beroperasi menurut mekanisme sistem umpan balik negatif seperti cara kerja termostat. Nah, yang pertama ada respon reversibel. Apa sih respon reversibel ini? Respon tipe ini berlangsung secara cepat dan terjadi melalui mekanisme fisiologis hewan yang menyangkut proses perubahan metabolisme tubuhnya. Contoh respon ini adanya perubahan bentuk pupil mata hewan apabila terdapat intensitas cahaya yang sangat besar. Nah, karena untuk menghindari intensitas cahaya yang besar tersebut, maka hewan akan merespon dengan mengecilkan pupil mata agar matanya tidak sakit. Nah, selanjutnya yaitu respon tak reversibel. Nah, respon perkembangan sifatnya berlangsung lama karena bukan saja melibatkan terjadinya proses-proses yang banyak macamnya, tetapi juga menyangkut terjadinya perubahan yang lebih banyak pula. Nah, perwujudan dari respon ini berupa perubahan struktur morfologi pada hewan. Sifatnya relatif permanen. Contohnya adalah perubahan jumlah mata faset karena kondisi lingkungan yang bersuhu tinggi. Bisa kita lihat juga ada flamingo yang berwarna putih, ada flamingo yang berwarna merah. Nah, flamingo yang berwarna merah ini berubah kondisinya karena di tempat dia tinggal ada ganggang yang berwarna merah. Itu dapat kita lihat. Selanjutnya, kinetik mengklasifikasikan respon menjadi 5 macam, yaitu semu, letel, berarah, pengontrol, dan defisiensi. Nah, yang semu yaitu modifikasi pengaruh suatu faktor oleh faktor lainnya. Sebagai contoh, RH yang rendah meningkatkan laju evaporasi permukaan tubuh sehingga hewan berdarah panas mampu bertahan pada iklim yang sangat hangat. Nah, yang kedua, letal ini yaitu faktor lingkungan menyebabkan kematian, seperti misalnya suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin mampu mematikan hewan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu berarah. Faktor lingkungan yang menyebabkan orientasi tertentu, misalnya burung-burung di kutub utara bermigrasi ke arah selatan pada musim dingin dan kembali ke kutub utara saat musim semi atau musim panas untuk berkembang biak. Nah, fungsi dari hewan ini berpindah itu karena untuk menyesuaikan tubuhnya agar tidak terkena suhu ekstrim yang sangat dingin. Nah, yang keempat yaitu pengontrolan.
Faktor tertentu dapat mempengaruhi laju saat proses fisiologis, dapat berpengaruh besar terhadap contohnya suhu lingkungan dapat berpengaruh terhadap metabolisme, sekresi, dan lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, jika cuacanya sangat dingin, maka kita akan sering pergi ke kamar mandi karena itu suhu berpengaruh dengan keadaan pada hewan. Nah, yang selanjutnya yaitu defisiensi. Defisiensi suatu faktor lingkungan pada habitat tertentu dapat dipengaruhi oleh aktivitas atau metabolisme hewan. Contohnya jika oksigen ada atau tidak ada pada tekanan rendah akan membatasi efektivitas hewan. Nah, dimana kita tahu oksigen adalah sumber dari pernafasan hewan. Nah, apabila oksigen tersebut rendah, maka hewan akan sulit untuk bernafas sehingga akan menimbulkan hewan tersebut akan beradaptasi dengan dan merespon keadaan tersebut. Nah, selanjutnya adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi merupakan proses penyesuaian. Nah, selanjutnya tentang adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Nah, adaptasi merupakan proses penyesuaian makhluk hidup dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Masing-masing individu mempunyai cara yang berbeda untuk beradaptasi pada lingkungan tertentu. Nah, ada yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau adaptasi morfologi, dan ada juga yang mengalami perubahan proses metabolisme tubuh atau perubahan secara fisiologi, dan ada juga yang mengalami perubahan sifat atau tingkah laku. Nah, adaptasi dilakukan oleh makhluk hidup bila keadaan di sekitarnya membahayakan atau menguntungkan bagi dirinya. Nah, sehingga perlu menyelamatkan atau melangsungkan kehidupannya dengan cara beradaptasi. Nah, yang pertama ada adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis merupakan penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan kehidupannya dengan baik. Nah, yang pertama ada yang kelenjar bau. Nah, kelenjar bau kita tahu pasti ada hewan yang berbau. Nah, hewan tersebut yaitu musang. Musang akan mensekresikan bau busuk yang ada pada tubuhnya dengan cara menyemprotkan cairan dari duburnya yang berfungsi untuk menghindarkan diri dari musuhnya. Ya, jika musang atau sigung yang bisa kita bilang seperti itu akan merasa terancam. Jika dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan suatu cairan yang berbau untuk mempertahankan kehidupannya, untuk mengusir lawannya. Nah, selanjutnya yaitu kantong tinta. Kantong tinta ini yaitu pada cumi-cumi. Apabila cumi-cumi juga merasa ada gangguan atau ada musuh datang, ia akan menyemprotkan tinta tersebut agar musuhnya tidak mendekatinya. Nah, selain dengan cumi-cumi, gurita juga seperti ini. Selanjutnya yaitu mimikri pada kadal. Nah, kulit kadal dapat berubah warna. Ini dipengaruhi oleh faktor hormon dan faktor suhu yang ada di sekitarnya. Ia dapat melakukan mimikri apabila ia merasa terancam dengan adanya musuh. Nah, apabila lingkungannya yang ditempelinya berwarna coklat, ia akan menyesuaikan pada warna tersebut. Apabila yang ditempelinya berwarna hijau, ia akan menyesuaikan juga karena agar ia tidak tertangkap oleh musuhnya. Selanjutnya yaitu ada autotomi. Nah, autotomi itu yaitu pemutusan bagian tubuh hewan yang gunanya untuk mempertahankan kehidupan. Nah, kita bisa melihat contohnya yaitu cicak atau tokek. Nah, apabila cicak kita pegang ekornya dan dia merasa terancam, maka ia akan berusaha untuk memutuskan ekornya. Nah, ekor yang terputus tersebut akan bisa tumbuh kembali dengan keadaan tubuh cicak tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu eksdisi, yaitu proses pengupasan kulit pada hewan tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Terjadi pada ular dan udang. Apabila kulit ular sudah berganti, maka ia akan mengganti kulitnya agar dapat menyesuaikan dengan suhu yang ada di lingkungannya.
Nah, selanjutnya adaptasi morfologis. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian organ tubuh. Nah, ini organ tubuhnya yang berbeda. Bukan merubah hanya sementara ya, tapi emang berubah secara morfologi atau secara keseluruhan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme tersebut. Nah, contohnya berbagai jenis ikan dan mamalia yang hidup di lautan. Beradaptasi struktural menyangkut seluruh aspek kehidupan hewan tersebut. Misal, tipe mulut pada insekta dan tipe mulut paruh yang sesuai dengan jenis makanannya. Nah, kita dapat melihat yang pertama gigi. Hewan karnivora akan menyesuaikan diri dengan memiliki taring yang sangat tajam untuk mencabik-cabik makanannya. Nah, yang kedua yaitu moncong. Moncong digunakan oleh terenggiling besar yaitu untuk menghisap rayap atau semut dan serangga lain yang berada di dalam tanah. Nah, itu hewan ini juga mempunyai lidah yang sangat panjang jika dijulurkan untuk menangkap serangga. Lalu selanjutnya paruh. Paruh pada burung itu sangat berbeda-beda, seperti paruh burung pelatuk, di mana ia memiliki paruh yang sangat runcing dan sangat kuat untuk membuat sarang di pohon dan untuk membuat lubang di pohon. Sedangkan kita lihat paruh burung yang penghisap nektar itu memiliki paruh yang sangat runcing dan sangat kecil ke ujungnya untuk mengambil sari-sari bunga. Nah, selanjutnya kita bisa melihat paruh burung beo, di mana ia akan membuka biji-bijian menggunakan paruhnya yang berbentuk seperti ke bawah, seperti congkel, itu untuk mencongkel biji-bijian. Nah, selanjutnya kaki, perubahan bentuk kaki dan cakar burung. Nah, kita bisa membedakan perbedaan antara kaki ayam dengan kaki burung lain. Nah, kaki ayam lebih banyak untuk bertengger dan kaki burung digunakan untuk mencakar atau membawa makanan. Nah, selanjutnya aturan mengenai adaptasi struktural pada hewan. Nah, yang pertama aturan beragaman, yaitu yang berbunyi hewan yang hidup di suhu tinggi cenderung bertubuh kecil dibandingkan kerabatnya yang hidup pada suhu yang rendah. Yang kedua, aturan Allen, paruh, daun telinga, ekor, dan bagian tubuh yang terjulur lainnya cenderung lebih pendek pada hewan yang hidup di daerah bersuhu rendah dibandingkan hewan yang hidup pada suhu tinggi. Nah, selanjutnya aturan Glogger, yaitu hewan hemotrem di daerah beriklim panas dan lembab cenderung berpigmen hitam, di daerah kering berpigmen kuning, coklat merah, dan pada daerah dingin pigmen mengalami reduksi. Selanjutnya aturan Jordan, jumlah vertebrata pada jenis-jenis ikan di perairan bersuhu rendah cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan di perairan bersuhu tinggi. Nah, selanjutnya sayap dari jenis burung di daerah pegunungan atau beriklim dingin cenderung berukuran lebih panjang dibandingkan dengan di daratan yang beriklim panas. Setelah itu adaptasi tingkah laku. Nah, apa sih adaptasi tingkah laku itu? Makhluk hidup melakukan penyesuaian terhadap lingkungan di sekitar habitat tempat hidupnya, tidak terkecuali manusia. Nah, adaptasi yang dilakukan makhluk hidup bertujuan untuk bertahan hidup dari kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Yang pertama, pada binatang atau hewan di sekitar kita disertai dengan pengertian definisi. Nah, untuk perubahan tingkah laku ini ada beberapa, yaitu perubahan dari fisiologis. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, yang pertama yaitu ada mimikri. Mimikri adalah teknik manipulasi kulit hewan atau binatang untuk memanipulasi dirinya agar tidak terlihat oleh musuhnya. Contoh yaitu bunglon. Nah, bunglon dapat berubah bentuk atau berubah warna. Seumpamanya ia menempel pada substrat yang berwarna hijau. Jika ada musuh, dia akan berubah
dan menyesuaikan diri berwarna hijau agar tidak diketahui oleh musuhnya dan pemangsanya. Nah, selanjutnya yaitu ada hibernasi. Hibernasi adalah teknik proses bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur dan menonaktifkan dirinya atau dorman. Nah, ini dapat kita lihat, kita contoh seperti beruang yang berada pada lingkungan atau bagian bumi yang memiliki 4 musim, yaitu ada musim dinginnya. Nah, beruang ini akan melakukan hibernasi dengan suhu yang sangat ekstrim, yaitu dengan cara merendahkan detak jantung yang lambat, suhu tubuh yang lebih rendah, pernafasan yang lambat, dan lain-lain. Akan melaksanakan tidur sampai musim semi datang. Nah, selanjutnya yaitu autotomi. Autotomi yaitu memutuskan ekor, seperti cicak tuh, itu memutuskan ekornya, atau dengan cara mengorbankan salah satu tubuhnya. Contohnya pada cicak dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu estivasi. Bedanya estivasi dengan hibernasi yaitu estivasi dilakukan oleh hewan karena lingkungannya sangat panas, sedangkan hibernasi sangat dingin. Nah, sama-sama dalam keadaan tidur dan memodifikasi tubuhnya agar tidak terpengaruh oleh suhu yang di luar. Nah, estivasi ini dilakukan oleh hewan, kelelawar, tupai, lemur, kerdil, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu pernapasan pada ikan paus. Ikan paus memiliki sirip dan hidup di air. Paus akan memiliki paru-paru yang harus diisi dengan oksigen pada permukaan minimal setiap setengah jam sekali. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang respon dan adaptasi hewan. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.